Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-169 sampai 170. Ayat yang ke-169, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khuduna arada hadal adna wa yaquluna sayagfaru lana wa ayyatihim aradun mithluhu ya'khudu. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'alallah illal haqq wa darasu ma fih wad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya, dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Tafsir ayat 169. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithu. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang mewarisi. Sesudah mereka Alkitab Taurat, mereka memperlakukan kitab itu menurut hawa nafsu mereka. Mereka disodori harta agar mereka memberi fatwa dan memutuskan hukum dengan cara yang tidak benar. Suap merajalela di kalangan mereka. Ya'khuduna arada hadal adna wa yaqulun, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata, mereka mengakui bahwa ia adalah dosa dan bahwa mereka adalah orang-orang zalim. Sayughfaru lana, kami akan diberi ampun. Ini adalah omong kosong. Ia bukan istighfar dan minta ampun yang sebenarnya. Jika memang demikian, niscaya mereka akan menyesal atas apa yang mereka perbuat, dan mereka berniat kuat untuk tidak mengulanginya. Akan tetapi, jika ada harta dan suap lain, maka mereka mengambilnya. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka mengganti yang baik dengan yang buruk. Allah Ta'ala mengingkari mereka dan menjelaskan kelancangan mereka. Alam yukhad alaihim mitsaqal kitabi alla yaqulu 'alallahi illal haqq. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Lalu, mengapa mereka berkata atas namanya tanpa kebenaran karena mengikuti hawa nafsu dan cenderung kepada ambisi mereka? Dan sebenarnya mereka wadarasu mafi telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Tidak ada persoalan atas mereka padanya. Justru mereka melakukan perbuatan mereka itu dalam keadaan sengaja dan mengetahui ini lebih besar dosanya, lebih buruk celaannya, dan lebih berat siksanya. Ini termasuk kebodohan akal mereka dan kerendahan pikiran mereka, karena mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Oleh karena itu, dia berfirman, walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Dengan menjauhi penghasilan yang bersumber dari suap atas penetapan hukum berdasar kepada selain yang diturunkan oleh Allah dan perkara-perkara haram lainnya. Afala ta'qilun, maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Yakni, apakah kalian tidak mempunyai akal yang dengannya kalian menimbang apa yang semestinya lebih dipentingkan, apa yang lebih berhak diusahakan dan didahulukan? Tugas akal adalah melihat kepada akibat dari sesuatu. Adapun orang yang berpandangan dangkal lagi pendek, dia tidak dapat meraih nikmat agung yang kekal.
di mana akal dan pikirannya. Ayat yang ke-170, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab Taurat serta mendirikan sholat akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Tafsir ayat 170. Orang yang berakal sebenar-benarnya adalah orang-orang yang diceritakan oleh Allah dengan firman-Nya, walladzina yumassikuna bil kitabi, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab Taurat, yakni berpegang teguh dari segi ilmu dan amal. Mereka mengetahui hukum-hukum dan berita-berita yang dikandungnya, di mana ilmu tentang ilmu itu adalah ilmu yang termulia. Mereka menjalankan perintah-perintah yang dikandungnya, yang merupakan ketenangan, kebahagiaan hati dan jiwa, serta kemenangan dunia dan akhirat. Dan di antara perintah-perintah agung yang wajib dipegang adalah mendirikan sholat secara lahir dan batin. Oleh karena itu, Allah menyebutkannya secara khusus karena keutamaannya dan kemuliaannya, dan bahwa ia adalah timbangan amal dan penegakannya mendorong kepada penegakan ibadah-ibadah yang lain. Karena seluruh amal mereka adalah baik. Maka Allah berfirman, inna lanudhi'u ajrul muslihin, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan dalam perkataan, perbuatan, dan niat mereka memperbaiki diri dan orang lain. Ayat ini dan yang sepertinya menunjukkan bahwa Allah mengutus para Rasul-Nya alaihi salam dengan kebaikan bukan kerusakan, dengan manfaat bukan mudarat. Mereka diutus dengan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi semakin seseorang itu baik, maka dia semakin dekat kepada sikap mengikuti mereka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.